Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahya Fatia, NPM 18160084, PGSD 5B, STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya pada sekolah MI Al-Khairiyah Semana, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Di sini saya mewawancarai Ibu Suryati SPD selaku guru kelas 4 MI Al-Khairiyah Semana dan siswa Anissa Aska Naomi kelas 4 SD umur 9 tahun MI Al-Khairiyah Semana. Hasil wawancara saya bersama Ibu Suryati SPD yaitu tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 4 MI Al-Khairiyah Semana, Ibu Suryati, sebelum mengajar atau pada saat tahun ajaran baru, yaitu guru mempersiapkan seperangkat pelaksanaan pembelajaran seperti materi pembelajaran, PROMES atau program semester, PROTA atau program tahunan, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, jurnal, dan absensi. Nah, lalu tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru kelas 4 MI Al-Khairiyah Semana, Ibu Suryati, yaitu ketika mengajar setelah mempersiapkan seperangkat pelaksanaan pembelajaran, selanjutnya Ibu Suryati akan melakukan kegiatan pendahuluannya itu ya, mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan, lalu menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Lalu ada kegiatan inti, proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menayang, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Nah, di dalam setiap kegiatan, guru harus memperlihatkan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar di KI 1 dan KI 2. Antara lain yaitu mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, dan menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus RPP. Lalu ada kegiatan penutup. Dalam hal ini, kegiatan guru bersama peserta didik yaitu membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada pendekatan strategi atau metode dan model-model pembelajaran dilakukan oleh Ibu Suryati ketika mengajar pada saat sekolah daring atau sekolah online, yaitu pada saat belajar di sekolah metode yang digunakan yaitu metode belajar konvensional atau ceramah, dan metode demonstrasi, metode latihan, dan keterampilan. Nah, metode pengajaran dalam cara berceramah yaitu menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa, merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis. Nah, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Lalu metode demonstrasi memiliki manfaat, antara lain siswa menjadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan. Siswa lebih fokus dan terarah pada materi. Pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. Lalu metode pembelajaran demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, dan bagaimana proses mengerjakannya. Lalu demonstrasi sebagai metode pembelajaran adalah bila mana seorang guru memperlihatkan kepada seluruh kelas atau sesuai proses. Misalnya yaitu menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu puisi. Lalu pada kelebihan metode demonstrasi ini ada perhatian siswa dapat lebih dipusatkan. Lalu ada proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Lalu ada pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Nah, di dalam kelebihan itu pasti ada kekurangan atau kelemahan. Kelemahan metode demonstrasi yaitu siswa kadang kalau sukar melihat dengan jelas benda yang diperagakan. Lalu tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang ketiga itu sukar dimengerti jika didemonstrasikan oleh pengajar yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Nah, lalu pada saat pandemi COVID-19 ini belajar di rumah, yaitu siswa-siswi belajar hanya sewajarnya saja. Guru jarang memberikan materi secara terperinci, tetapi meminta siswa untuk mencari jawaban atas pertanyaan sendiri atau disebut strategi penemuan. Namun, guru akan menjelaskan materi pada waktu penemuan di hari Rabu dan Jumat, yaitu guru mengadakan pertemuan seminggu tatap muka seminggu 2 kali, yaitu pada hari Rabu dan Jumat. Nah, pada pertemuan itu guru akan menjelaskan materi yang telah dibahas pada hari-hari sebelumnya. Lalu ada media pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 4, yaitu Bu Suryati ketika mengajar untuk setiap mata pelajaran berbeda-beda. Media pembelajaran yang digunakan dan setiap mata pelajaran dilengkapi dengan media pembelajaran, namun tidak semua bab dilengkapi dengan media. Jadi semua mata pelajaran itu tidak dilengkapi oleh media. Jadi tidak semuanya mata pelajaran itu menggunakan media pembelajaran. Lalu contohnya pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, materi puisi guru telah menyiapkan beberapa teks puisi gunanya untuk dibaca oleh siswa. Ketika proses belajar dari rumah, guru terkadang menunjukkan video dari materi pembelajaran melalui video tersebut. Lalu teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah mengevaluasi kejelasan dan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat. Ketepatan ekspresi atau mimik, menggunakan gerak tubuh yang tepat, menguasai arena tempat, kelancaran dan ketepatan baca, mengatur pernapasan dan memahami makna puisi tersebut. Lalu hasil wawancara saya bersama peserta didik, yaitu yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menurut mereka yaitu seluruh siswa yang ada dalam kegiatan kelas dipersilahkan untuk berdiri baris di depan kelas. Setelah berbaris, mereka masing-masing peserta didik diminta untuk duduk di bangku. Lalu dipimpin duduk siap oleh ketua kelas dan memulai berdoa menurut keyakinan setiap individu masing-masing. Kegiatan ini dipimpin oleh Ibu dipimpin oleh ibu guru setelah membaca dan berdoa. Lalu dipimpin duduk siap dan memulai berdoa menurut kepercayaan mereka, yaitu agama Islam ya. Kegiatan ini dipimpin oleh Ibu Suryati. Setelah membaca doa, siswa mengeluarkan semua peralatan belajarnya di dalam tas dan menandakan bahwa mereka sudah siap untuk belajar. Lalu sebelum memulai pembelajaran materi baru, guru akan mengulas pembelajaran yang telah dibahas minggu lalu. Namun pada kondisi belajar dari rumah, guru tetap membuka kelas dengan ucapan salam hanya saja dilakukan sebelum pembelajaran itu dimulai. Pada saat daring tidak lagi berbaris di depan sekolah, namun karena kelas belajar di rumah adalah kelas online, yaitu menggunakan grup WA atau WhatsApp. Nah, yang dilakukan ketika sedang belajar di sekolah, seluruh peserta didik diminta untuk tenang dan memperlihatkan untuk menyimak topik pembahasan guru. Selanjutnya,
berbeda-beda pada saat belajar, berbeda dengan belajar di rumah, yaitu yang dilakukan ketika sedang belajar di rumah hanya melihat dan mendengar informasi dari guru melalui video dan penugasan yang telah dikirimkan lewat WhatsApp. Media yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung dalam kelas, yaitu yang dilakukan guru adalah memberikan kertas berisikan teks puisi, karena saya di sini mengambil sampel mata pelajaran bahasa Indonesia. Menunjukkan media yang dengan sengaja dibuat untuk mensamakan antara materi pembelajaran dengan media. Contoh media yang digunakan pada saat masih sekolah yaitu menggunakan media kertas yang berisikan teks puisi. Pada saat belajar dari rumah, guru mendemonstrasikan teks puisi tersebut dengan cara memvideokan dirinya sendiri di depan kamera lalu dikirimkan kepada grup WhatsApp agar dapat dipahami oleh peserta didik. Lalu perasaan peserta didik ketika belajar di sekolah itu menyenangkan karena mereka bertemu langsung dengan guru, bertemu dengan teman-teman, melihat langsung apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga peserta didik mampu menangkap pelajaran dengan baik. Lalu berbicara mengenai pendidikan dari jarak jauh itu cukup kurang nyaman karena mereka terbiasa belajar di sekolah. Jika disajikan penyampaian materi dalam bentuk LKS dan podcast atau voice note, video dan lain-lain, anak merasa bosan jadi kurang bersemangat untuk belajar karena mereka ingin belajar sambil melihat secara langsung, meraba dan berinteraksi komunikasi langsung bersama guru dan belajar sambil bermain. Lalu tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia, contohnya anak diminta untuk mempelajari tentang materi puisi dan pada saat mereka telah memahami materi, mereka diminta untuk mempraktikkan pembacaan puisi yang telah dibagikan oleh guru tersebut. Lalu setelah itu apa ya? Udah deh. Kok bego banget sih. Mungkin sudah cukup pemaparan video, pemaparan penjelasan tentang observasi di MI Al-Khairiyah Semana, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Lalu dapat ditarik kesimpulan, yaitu pada kegiatan observasi atau penelitian yang dilaksanakan di MI Al-Khairiyah Semana, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada hari Kamis 5 November 2020, observasi ini saya lakukan dengan narasumber Ibu Suryati SPD dan satu orang peserta didik yaitu Anissa Aska Naomi. Dalam tahap perencanaan pembelajaran di MI Al-Khairiyah Semana sudah sangat cukup baik dan segi gurunya karena sesuai dengan teori yang ada dan sesuai dengan panduan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat dan menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, dan buku tema. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu Suryati SPD juga sudah cukup baik dan terstruktur, seperti memberi salam, absen, berdoa, mengaji. Sebelum memulai pembelajaran dan menyiapkan kelas, menurut beliau tugas dan sumber yang digunakan yaitu kertas teks yang berisikan contoh puisi dan pada saat COVID ini menggunakan media HP melalui grup WhatsApp. Menurut beliau, cara untuk menghadapi siswa yang kesulitan dalam belajar ketika sekolah yaitu dipanggil maju ke depan, diajari perlahan secara individu atau personal, diberikan perhatian yang lebih. Lalu ketika COVID saat ini guru hanya menggunakan HP dan membuat video lalu diberikan tugas. Adapun kendalanya dalam proses pembelajaran yaitu susahnya sinyal, dalam proses pembelajaran dan ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone. Guna terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien dan siswa mudah bosan dalam proses pembelajaran daring dikarenakan kurangnya fasilitas di rumah. Misalnya siswa tidak bertemu teman-temannya dan hanya terpaku pada HP dalam proses pembelajaran dan ada beberapa siswa yang tidak memiliki fasilitas di rumah.
contohnya seperti handphone dan lain-lain. Cukup dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan pada grup WhatsApp. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.